Oke, saya bahas langsung aja. Saya bahas langsung aja biar apa namanya tuh, biar cepet. Oke, saya bahas sekilas saja ya untuk apa sih analisis data ini. Nanti teman-teman saya kirim link videonya, bisa menyimak lagi kalau misalnya ada yang belum paham ya, peruntukan uji statistik. Jadi teman-teman setelah tadi melihat berbagai macam metode penelitian atau jenis-jenis penelitian gitu ya. Nah, itu nanti berkaitan dengan analisis data. Jadi terkait dengan uji statistik yang akan kita gunakan. Oke ya, saya langsung ke analisis data. Jadi pada saat kita menganalisis data, ada 3 kemungkinan yang akan kita temui ya. Yang pertama adalah kita akan menganalisis data secara tunggal, atau kita sebut analisis data univariat. Ya, jadi hanya satu variabel aja yang kita analisis. Ini sudah kita lakukan yang univariat yang kayak apa? Bukannya tadi yang kita kerjakan. Ya, yang univariat data kategorik maupun data numerik. Itu analisis univariat. Data variabelnya satu yang dianalisis. Gitu. Jadi, misalnya tadi kita hanya melihat variabel perilaku menyusui aja gitu. Kita hanya melihat variabel perilaku menyusui saja. Dari berapa yang eksklusif, berapa yang tidak eksklusif gitu kan. Nah, itu yang univariat. Nah, kalau yang bivariat, itu bi itu artinya 2, berarti ada 2 variabel gitu ya, 2 variabel, 2 variabel, bivariabel. Nah, ini artinya kita akan menganalisis variabel itu secara berdua gitu ya, 2 variabel yang akan kita hubungkan atau yang akan kita analisis gitu. Misalnya gini, misalnya tadi analisisnya itu video saya nggak nyala ya. Misalnya adalah kita mau melihat variabel perilaku menyusui tadi. Kalau tadi kan kita hanya menganalisis variabel perilaku menyusuinya saja. Nah, sekarang kita akan menghubungkan perilaku menyusui dengan pendidikan ibu misalnya, atau dengan pekerjaan ibu gitu. Nah, kita akan melihat apakah ada hubungan, apakah ada pengaruh gitu ya antara variabel pendidikan atau variabel pekerjaan dengan variabel perilaku menyusui gitu. Nah, itu kan 2 variabel kan? Kita akan menganalisis 2 variabel gitu, yaitu variabel pekerjaan dan variabel perilaku menyusui gitu. Itu berarti bi ada 2. Variabel yang satu dan variabel yang satu laginya gitu. Variabel yang satunya adalah variabel pendidikan contohnya, dan variabel yang satu laginya adalah variabel perilaku menyusui. Itu 2 bivariat. Nah, ada satu lagi adalah analisis multivariat. Analisis multivariat ini berarti menganalisis satu variabel dengan banyak variabel lainnya. Contohnya, misalnya adalah variabel perilaku menyusui tadi, variabel dependennya atau variabel utamanya, variabel yang dipengaruhinya gitu ya, perilaku menyusui. Kita akan menganalisis tidak hanya variabel pekerjaan dengan variabel perilaku menyusui saja, tetapi kita juga akan menganalisis variabel status pekerjaan misalnya, status pendidikan misalnya, kemudian status sosial, dan variabel yang lainnya yang mungkin akan kita analisis. Itu secara bersama-sama kita akan melihat apakah variabel ini memiliki pengaruh kepada variabel dependennya, apakah memiliki pengaruh kepada perilaku menyusui gitu. Dianalisis secara bersama-sama. Gitu. Nah, kalau misalnya multivariat ini biasanya akan dilakukan pada penelitian-penelitian untuk tugas akhirnya S2 atau S3. Tapi kalau teman-teman ini ranahnya ada di bivariat. Gitu. Nah, sampai sini paham nggak nih untuk univariat, bivariat, dan multivariat? Jelas atau ada yang mau ditanya? Paham, Bu. Jelas, Bu. Oke. Nah, sekarang kita berada di kondisi yang bivariat. Bivariat berarti 2 ya. Kita kondisinya dengan kategori. Seperti tadi perilaku menyusui kategori. Kemudian status status pekerjaan juga kategori kan. Jadi kita menghubungkan 2 variabel yang jenisnya sama-sama kategori. Kategori dengan kategori. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, atau mungkin juga kita akan menganalisis di mana 2 kategori ini jenisnya beda. Ya, yaitu menganalisis jenis data kategorik dengan jenis data numerik. Misal jenis kategoriknya apa? Kalau contoh yang data yang kita punya, misalnya data perilaku menyusui itu variabelnya kategorik. Numeriknya yang mana? Misalnya kadar HB ibu. Apakah ada hubungan antara
kadar HB ibu dengan perilaku menyusui misalnya, ya kan? Kadar HB-nya numerik dan perilaku menyusuinya adalah kategori. Lalu yang selanjutnya adalah kondisi yang ketiga, yaitu dua-duanya numerik. Contohnya apa nih analisis data yang sama-sama jenisnya numerik? Misal, kalau contoh data yang tadi, kita mau melihat hubungan antara kadar HB ibu dengan berat badan bayi yang dilahirkan misalnya. Berat badan bayinya kan dalam satuan gram ya, datanya numerik dan juga berat badan bayinya juga numerik. Nah itu numerik tuh. Jadi ada 3 kondisi yang mungkin akan kita analisis ya. Yang pertama kategori dengan kategori, yang kedua kategori numerik, dan yang ketiga numerik dengan numerik gitu. Oke, sekarang kita lihat. Oke, kalau misalnya di kategori dengan kategori, kita lihat dulu data yang kita analisis itu berpasangan atau tidak berpasangan. Ya. Apakah datanya berpasangan atau data tidak berpasangan? Nah, sekarang pengertian atau pemahaman teman-teman mengenai data yang berpasangan dengan tidak berpasangan itu seperti apa? Ya. Jadi, yang namanya data berpasangan adalah data yang diperoleh dari responden yang sama. Atau dengan kata lain, respondennya itu diukur berulang, diukur lebih dari 1 kali. Boleh 2 kali, 3 kali, 4 kali, atau terserah sesuai kebutuhan data penelitian. Ya, misal kita akan melihat pengaruh program diet terhadap jangan program diet. Misalnya kita mau lihat pengaruh dari pengaruh penyuluhan terhadap peningkatan pengetahuan misalnya. Ya kan? Berarti kan kita akan melihat, pernah dengarkan dan coba dipahami kata-katanya. Kita akan menganalisis pengaruh penyuluhan, ya pengaruh penyuluhan terhadap peningkatan pengetahuan, ya peningkatan pengetahuan. Berarti data yang akan kita ukur variabel pengetahuan ini berarti ada berapa? Ada 2 kan? Sebelum dilakukan penyuluhan dan setelah dilakukan penyuluhan, gitu, ya. Jadi sebelum penyuluhan kita ukur berapa sih pengetahuannya dia, apakah kategori baik, apakah kategorinya kurang baik pengetahuannya, apakah pengetahuannya tetap menjadi kurang baik atau tetap baik, atau misalnya yang kurang baik menjadi baik gitu kan. Nah, data yang seperti ini kita sebut data berpasangan. Kenapa? Karena si responden ini diukur lebih dari 1 kali. Ya, dalam hal ini contohnya berarti 2 kali, sebelum penyuluhan dan setelah penyuluhan. Ya, itu data berpasangan namanya. Uji statistik yang kita gunakan namanya McNemar. Ya, nama uji statistiknya adalah uji McNemar. Jadi kapan McNemar digunakan? McNemar digunakan untuk menganalisis data yang jenisnya kategori-kategori, ya, dan kondisi atau statusnya adalah data berpasangan. Seperti itu. Oke, lalu data yang tidak berpasangan. Data yang tidak berpasangan ini adalah data yang respondennya itu diukur hanya 1 kali aja. Tidak perlu melakukan pengukuran berulang. Misal, contohnya tadi, di kuesioner yang di contoh yang kita analisis tadi ya, perilaku menyusui, menurut teman-teman responnya diukur 1 kali apa 2 kali? Mengisi kuesionernya cukup sekali apa 2 kali? Gimana? Sekali ya, Bu. Ya, nggak jelas? Sekali ya, Bu. Sekali, betul. Ya, hanya sekali, betul. Jadi hanya sekali ya. Nah, itu datanya berarti tidak berpasangan. Ya, maka kalau kita ingin menganalisis data perilaku menyusui dengan status pekerjaan ibu atau status pendidikan ibu, ya, atau dengan status sosial ibu, atau dengan pengetahuan ibu, atau dengan sikap ibu misalnya, kita ukur menggunakan ujinya uji chi-square. Yang akan kita bahas hari ini, yang akan kita pelajari hari ini adalah uji chi-square. Ya, kenapa uji chi-square yang dipilih? Karena uji chi-square ini digunakan untuk data yang kategori-kategori dengan tidak berpasangan. Gitu. Gitu ya. Jadi
Kapan chi-square digunakan? Uji chi-square ini digunakan untuk menganalisis data yang sama-sama jenisnya kategori dengan data yang tidak berpasangan. Ya, jadi biasanya nih teman-teman kalau ujian skripsi itu suka ditanya, kenapa memilih uji chi-square? Kenapa yang dipilih ujinya adalah uji ANOVA? Kenapa yang dipilih ujinya t-test? Nah, itu harus paham. Ya, kenapa yang digunakan uji ini. Gitu. Juga pada saat menyusun proposal, teman-teman nggak bingung, saya ujinya itu seperti ini nih, gitu ya. Jadi uji apa yang saya pakai gitu. Nah, itu gunakan gunakan bagian ini. Teman-teman lihat datanya itu apa yang dianalisis, numerik atau kategori numerik, ya dilihat, kemudian dilihat lagi berpasangan atau tidak berpasangan, ya sampai turunannya ke bawah, dilihat uji apa yang bisa saya gunakan. Gitu. Ini algoritmanya seperti ini. Oke, kemudian kondisi yang kedua ya, tadi kategori dengan numerik. Kita lihat. Nah, ingat teman-teman tolong dicatat. Kalau kita menganalisis data numerik, ya, kalau kita melakukan analisis data yang ada numeriknya, ya, analisis bivariat ya. Kalau kita melakukan analisis bivariat, di mana salah satu variabel, berarti kalau salah satu variabel bisa juga dua variabel gitu kan. Ada yang jenisnya numerik, maka kita lihat dulu variabel yang jenisnya numerik tersebut, apakah datanya normal, ya, apakah datanya berdistribusi dengan normal, ataukah tidak berdistribusi dengan normal, gitu. Gimana Bu cara tahu normal dan tidak normalnya? Ya, dilakukan uji uji normalitas data, ya. Uji normalitas data nanti saya akan bahas pada saat kita melakukan uji t-test dependen, ya pokoknya nanti yang pada saat yang menggunakan uji parametrik ya, nanti saya akan praktekkan gimana cara menguji melihat data apakah data itu berdistribusi dengan normal atau tidak gitu. Oke. Kalau misalnya datanya normal ya, kita bicara normal dulu. Kalau datanya normal, kita berharap data kita normal ya. Kalau datanya normal, maka kita lihat. Nah, tadi yang kita lihat itu numeriknya. Sekarang kita lihat kategorinya. Kategorinya itu data variabel yang jenisnya kategori itu kita lihat ada berapa kelompok. Apakah ada 2 kelompok ataukah lebih dari 2? Kak di sini maksudnya kelompok ya. Misal, tadi status pekerjaan ya, variabel yang data yang kita analisis itu variabel pekerjaan. Variabel pekerjaan ini ada 2, variabel pekerjaan ini ada 2 kelompok. Ya, ada 2 kelompok, yaitu ibu yang bekerja dan tidak bekerja, ya kan? Berarti kayaknya 2 tuh. Ada 2 kelompok. Tapi kalau teman-teman perhatikan pendidikan itu ada SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ada 4 kelompok, berarti kayaknya lebih dari 2. Nah, perbedaan kelompok ini juga akan memunculkan perbedaan menggunakan uji statistik. Ya, kalau hanya 2 kelompok saja, misalnya kita akan menganalisis hubungan antara status pekerjaan dengan perilaku menyusui, maka uji statistik yang kita numerik ya. Numerik apa tadi? Misalnya berat badan bayi ya, berat badan bayi. Misalnya kita akan menganalisis apakah ada hubungan antara pekerjaan ibu dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Ya, jadi kalau misalnya pekerjaan kan tadi 2 ya, bekerja dan tidak bekerja, maka uji statistik yang digunakan adalah uji t-test independen. Ya. Lalu kalau kita lihat lagi, kalau misalnya nih kita mau melihat atau menganalisis hubungan antara pendidikan dengan berat badan bayi, maka uji yang kita gunakan adalah uji ANOVA. Kenapa? Karena variabel pendidikan itu lebih dari 2 kelompoknya, ya ada 4 SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, gitu. Maka ujinya uji ANOVA. Lalu kita ke kemungkinan kedua, ternyata nih begitu kita running, kita uji normalitas data, ternyata data kita tidak normal, data numeriknya berat badan bayinya itu nggak normal distribusinya. Ya, kemudian kita lihat lagi kelompoknya 2 atau lebih dari 2. Kalau data kategoriknya ada 2 kelompok, maka ujinya kita sebut uji Mann-Whitney. Tapi kalau misalnya data kategoriknya cuma 2 kelompok, maka uji statistik yang kita gunakan adalah uji Kruskal-Waltz, ya. Nah, teman-teman,
Jadi kalau misalnya nih tadi kita mau melakukan analisis data tentang hubungan antara pekerjaan ibu dengan berat badan bayi, ya, hubungan pekerjaan dengan berat badan bayi. Langkah yang pertama kita lakukan adalah kita menguji apakah data berat badan bayinya itu normal atau tidak. Ternyata normal, ya. Maka kita gunakan uji t-test independen. Kenapa? Karena kategori dari variabel kategoriknya cuma ada dua, ya, dua kelompok. Gitu, bekerja dan tidak bekerja. Nah, tapi ternyata setelah data terkumpul, kita analisis data, loh kok datanya ternyata tidak normal distribusinya. Maka kita jangan sampai, oh ini nggak normal, nggak bisa pakai uji tes independen, ya udah deh nggak jadi analisis, nggak bisa begitu. Ya, kita menggunakan alternatif. Alternatifnya adalah uji Mann-Whitney, gitu. Ya, begitupun dengan misalnya kita menganalisis data antara hubungan antara pendidikan dengan berat badan bayi tadi. Ya, kita analisis berat badan bayinya, datanya berdistribusi dengan normal. Kemudian kategori dari variabel pendidikannya ada 4, maka uji yang kita gunakan adalah uji ANOVA. Namun ternyata nih setelah data terkumpul, kita analisis data numeriknya, ternyata datanya tidak normal, maka kita tidak boleh menggunakan uji ANOVA. Dan alternatif yang kita gunakan, uji alternatifnya adalah uji Kruskal-Wallis gitu. Ya, mudah-mudahan sampai sini paham. Nah, teman-teman, jadi pasangannya uji t-test independen itu pasangannya Mann-Whitney. Kalau pilihan pertamanya adalah t-test independen, pilihan pertamanya. Tapi kalau t-testnya tidak memenuhi syarat, ya udah kita gunakan Mann-Whitney. Nah, begitupun ANOVA ada terpenuhi, apa tidak terpenuhi? Karena variabelnya itu, karena datanya itu tidak berdistribusi normal, ya maka kita gunakan uji alternatifnya. Yang mana uji alternatifnya? Uji Kruskal-Wallis gitu. Nah, uji t-test dependen dan uji t-test independen dan uji ANOVA ini disebut uji parametrik. Dan yang alternatifnya, ya, yang bisa dilakukan pada kondisi distribusi data tidak normal, itu kita sebut uji parametrik, ya. Jadi teman-teman, saya ingatkan di biostatistik sebenarnya pernah dibahas ya. Harusnya udah dibahas juga sih. Uji parametrik, ya, uji parametrik adalah uji statistik yang harus memenuhi syarat data berdistribusi normal. Kalau uji non parametrik, maka analisis data yang tidak perlu menggunakan normalitas data atau boleh mengabaikan normalitas data, gitu. Oke, sebelum saya ke numerik sampai sini bisa dipahami kah? Atau terlalu cepat? Atau memang sudah bisa dipahami? Jauh bisa, Bu. Oke. Oke, terakhir kita ke yang numerik dengan numerik ya. Sama, kalau numerik juga kita lihat apakah datanya pengaruh program diet terhadap berat badan misalnya. Berarti kan 2 kali tuh. Kita timbang berat badan sebelum diet, kemudian setelah diet. Berarti responden diukur 2 kali. Ini namanya data berpasangan. Oke. Misal ya, kita mau melihat program diet apakah efektif atau tidak gitu ya. Nah, kemudian kita coba terapkan kita ukur dulu nih untuk melihat perbedaannya nanti berat badannya turun atau tidak. Jadi sebelum diet ditimbang dulu berat badannya, kemudian mengikuti diet, setelah itu kita timbang lagi berat badannya. Nah, ini kan berat badan kan dalam bentuk numerik ya. Nah, datanya berarti harus kita uji dulu normalitasnya, normal atau tidak. Kalau datanya normal, maka uji statistik yang kita gunakan adalah uji t-test dependen. Ya, kalau tadi yang tidak berpasangan atau yang kategori numerik itu adalah t-test independen. Tapi kalau numerik dengan numerik itu uji t-testnya t-test dependen. Ya. Lalu maka kita gunakan uji alternatif yaitu uji Wilcoxon gitu.
Nah, lalu numerik dengan numerik yang tidak berpasangan, misalnya apa? Misalnya adalah kita mau melihat hubungan antara HB ibu dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Berat badan bayi juga numerik ya, kita lihat hubungannya. Nah, kembali lagi karena datanya numerik, maka kita uji normalitas data. Kalau datanya normal, kita lakukan uji korelasi Pearson namanya. Uji korelasi Pearson. Kalau misalnya sudah uji korelasi Pearson, kita bisa lanjutkan dengan uji regresi linear sederhana. Gitu. Nah, kalau misalnya ternyata tidak normal, maka kita lakukan uji non parametrik, yaitu menggunakan uji korelasi Spearman. Oke, itu beberapa uji statistik yang teman-teman perlu tahu ya, yang perlu tahu dan perlu bisa gitu ya. Nanti UTS UASnya itu nanti UASnya itu teman-teman saya kasih data mentah, kasih data yang di dalam dari data yang di Excel itu ya. Teman-teman silakan ini diinput kemudian dianalisis antara variabel apa dengan variabel. Silakan tentukan kira-kira menggunakan uji statistik apa yang tepat. Kayak gitu. Ya, jadi teman-teman harus bisa semuanya nih. Paham penggunaannya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke uji chi-square ya. Paham ya? Uji chi-square itu kapan digunakannya ya? Udah ngerti ya? Kita sampai jam berapa ya? Sebelas 11.40 bukan? Jam berapa, Bud? Ini ada orangnya nggak sih? Ini masih ada nggak sih di sini semuanya? Masih, Ada Bu. pada tidur? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Oke, gimana? Paham ya? Saya lanjut ya ke SPSS lagi ya. Iya, Bu. Oke. Teman-teman bisa perhatikan dulu ya. Kita akan menganalisis data menggunakan uji chi-square. Coba perhatikan. Kalau misalnya variabel dependennya adalah perilaku menyusui, kita bisa menggunakan analisis uji chi-square untuk menganalisis perilaku menyusui dengan variabel apa aja. Yuk, variabel apa yang bisa kita analisis? Apa? Variabel apa? Kategorik dengan Dan katanya kategorik. ide. Ya? Apa kita? Kategorik dengan kategorik, Bu, tapi sebentar, Bu. Ya, variabelnya apa yang bisa kita analisis? Di contoh ini di apa kelihatan kan? Ini screen Ibu. Ya, variabel apa? Perilaku menyusui, pendidikan, pekerjaan, Bu. Oke, berarti ada lagi? Sudah. Sikap bisa nggak sikap? Bisa, Bu. Sikap. Sikap, bisa juga sikap karena kategori kan, ya. Oke. Ini Jidan nanya tites independen dan tites dependen, nanti saya bahas lebih lanjut di itu ya, di apa tuh di pada saat menggunakan ujinya ya, pekan depan kayaknya. Kita sampai jam berapa ini perkuliahan? 11.40, Bu. Oh, udah habis ya. Ya udah kita lanjut aja dulu ya. Kita lanjut aja dulu. Ada kuliah lagi nggak habis ini? Ada kuliah lagi nggak, Nggit? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oh ya udah. Sampai 12:30 deh ya. Masukin 2 sesi Putri ya. Oke. Apa tadi ya? Oh ya, menganalisis ya. Kita mau menganalisis variabel dependen. Variabel dependennya apa? Kita melihat antara perilaku menyusui dengan pendidikan. Variabel dependennya apa? Yang dependen yang mana? Menyusui atau pendidikan? Dependen.
Paham nggak variabel dependen itu apa, independen itu apa? Saya kalau mau ngomong juga nggak ini. Halo? Lanjut apa udah? Halo? Nggak ada respon? Ibu maaf tadi kenapa Bu? Suara Ibu putus-putus. Putus-putus. Iya Bu, dari agak parah gitu Bu. Oke, yang saya tanyakan tadi, kita mau menganalisis hubungan antara perilaku menyusui dengan variabel pendidikan. Nah, kira-kira yang mana variabel dependennya itu yang mana? Yang mana variabel dependen, yang mana variabel independen? Masih nggak jelas? Variabel Masih putus-putus? Masih, Bu. masih putus-putus, Bu. Masih putus-putus? Masih putus-putus kah? Masih putus-putus, Bu. Suara Ibu masih putus-putus atau udah jelas? Ini sudah jelas. Jelas Bu. Oke. Sudah jelas, Bu. Oke, sekarang apa namanya tadi yang Ibu tanyakan, kalau kita mau menganalisis hubungan antara pendidikan Ibu dengan perilaku menyusui, variabel dependennya yang mana? Perilaku menyusui. Perilaku menyusui, Perilaku Bu. menyusui. Oke, berarti udah paham ya mana dependen, mana independen. Oke, kalau kita lanjut kalau gitu. Oke, kita akan menganalisis hubungan antara pendidikan dengan perilaku menyusui, kemudian pekerjaan Ibu dengan perilaku menyusui juga ya. Oke, kita analisis. Caranya itu ada di analyze ya. Kita tidak perlu melakukan uji normalitas data. Kenapa? Karena variabel yang kita analisis adalah data yang kategorik dengan kategorik. Ya, jadi kita langsung melakukan analisis. Menunya ada di analyze ya, kita klik analyze, kemudian di descriptive statistik. Ya. Di descriptive statistik pilih yang cross tab. Kalau tadi kan frekuensi, deskriptif dan cross tabulasi. Oke, kalau sudah kita masukkan variabel dependen, ingat variabel dependen jangan ketukar ya. Kalau ketukar nanti bentukan atau tampilan dari tabelnya itu bikin bingung. Ya, kita masukkan variabel yang dependen ke kolom. Ya, ingat variabel dependen di kolom. Nah, sedangkan variabel pendidikan atau variabel apa tuh? Variabel independen itu masuk ke row, masuk ke baris ya. Kita mau analisis sekaligus ya, pendidikan dengan pekerjaan. Kita masukkan ke row. Oke. Selanjutnya kita jangan oke dulu, kita lihat di menu yang di samping ada exact, statistik dan beberapa menu lainnya. Kita pilih yang statistik dulu, kita klik statistiknya. Kemudian kita klik chi-square. Ya, dicentrang. Kalau tidak dicentrang, nilai p-value-nya tidak muncul. Ya, jadi harus dicentrang biar p-value-nya muncul. Kalau udah continue, summarize. Risk-nya juga dicentrang. Kalau hanya chi-square yang dicentrang saja, maka nilai odd ratio-nya tidak muncul. Tapi kalau kita
centrang dua-duanya, maka nanti kita akan mendapatkan nilai p-value dan nilai odd ratio. Ya, kalau udah kita continue. Setelah itu teman-teman kita klik selnya dulu. Selnya kita klik, kemudian kita pilih yang persennya row. Kenapa Bu persennya row yang kita pakai? Karena desain penelitiannya kita adalah penelitian cross-seksional. Ya, kalau tadi teman-teman bahas melihat materi, menyimak materi jenis penelitian itu ada yang metode penelitian itu ada pendekatan menggunakan case control, ada juga yang cross-seksional. Nah, ini kalau desain penelitiannya berbeda ya, itu nggak cross-seksional dan case control itu berbeda pemilihan persennya. Kalau misalnya teman-teman pilih yang desainnya adalah cross-seksional, maka yang dicentrang adalah yang row, yang baris. Ya, tapi kalau desain penelitiannya adalah case control atau studi kasus, maka yang kolom kita kliknya. Ya. Ini nanti terklik oke. Outputnya kelihatan nggak? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Halo, outputnya kelihatan? Belum. Belum kelihatan, Bu. Oke. Output cross tab ya. Tabel yang pertama ini adalah processing summary-nya, ringkasan ya, menunjukkan bahwa datanya lengkap, ada 40 data dan tidak ada missing ya. Oke, datanya sudah baik. Lalu kita lihat ada 2 kolom di sini. Yang pertama ada pendidikan terakhir Ibu dan juga ada yang pekerjaan Ibu. Oke, saya akan lihat yang pekerjaan dulu, kita lihat sama-sama. Tabel yang pertama ini adalah tabel silang namanya teman-teman. Ini cross tab ini adalah tabel silang. Tabel silangnya di sini untuk yang pekerjaan Ibu ini tabel silang tabel sederhana, tabel silang 2x2. Ya, ingat, tabel silangnya tabel 2x2. Ya. Kenapa 2x2, Bu? Karena di sebelah kiri ya, ini ada bekerja, tidak bekerja. 2 kan? Bekerja, tidak bekerja, ada 2. Yang di atas di perilaku menyusui ini ada 2 juga, tidak ASI eksklusif dan lagi saya ulangi. Untuk tabel ini, tabel pekerjaan Ibu dan perilaku menyusui, ini adalah hasilnya tabel silang atau sederhana. Ya, tabel cross tab-nya ini adalah tabel sederhana, jadi 2x2. Oke ya. Oke. Nilainya adalah yang di count ini adalah nilai frekuensinya ya. Ada 14 orang ya yang tidak ASI eksklusif atau 70%. Ya. Ada 6 orang yang ASI eksklusif pada kelompok yang bekerja ini persentasenya 30%. Ya. Kemudian yang tidak bekerja dan seterusnya gitu ya. Oke, kemudian angka mana yang kita masukkan ke dalam penyajian data ya? Yang ini, yang kotak-kotak ini sel A, sel B, sel C, sel D. Ini ada 4 sel kan? 1, 2, 3, 4. Gitu. Lalu selain nilai ini juga masuk nilai yang ini, uji chi-square test-nya nih. Ini value ini ada di Pearson, Continuity, dan Fisher Exact. Ya, biasanya tiga ini yang digunakan, Pearson, Continuity, atau Fisher. Kapan kita gunakan Pearson? Kapan kita gunakan korelasi, Continuity Correction? Kapan kita menggunakan Fisher Exact Test? Kita menggunakan Pearson chi-square kalau tabelnya adalah tabel besar. Ya, ingat, tabelnya tabel besar. Tabel yang mana dimaksud, Bu? Tabel silang yang ini, tabel cross tab-nya, ya. Misalnya tabel besar itu seperti apa, Bu? Tabel besar itu contohnya misalnya 2x3, 2x4 gitu ya.
yang di atas 2x2 lah. Gitu. Kemudian continuity correction dan Fisher exact sama penggunaannya untuk tabel silang 2x2 atau tabel sederhana. Bedanya di mana, Bu? Bedanya ada 0 sel di sini tulisannya kelihatan? 0 sel dalam kurung 0,0% kelihatan? Halo. Kelihatan, Bu. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke. Kalau di poin A ini tertulis angka 0, ya, maka teman-teman gunakan p-value-nya adalah yang continuity correction. Ya, 50%, apakah 25%, pokoknya di sini ada angka, selain 0, maka kita gunakan yang Fisher exact test, p-value-nya. Yang mana sih, Bu, p-value-nya? Yang kolom ini nih, yang asimtotik 0,11, 0,027, 0,021, ini enggak jarang dipakai. Kemudian yang Fisher-nya ada yang 0,026 dan 0,013. Bedanya di mana? Kalau kita pilih yang 0,26, kita lihat hipotesis penelitian kita. Kalau hipotesis penelitian kita itu 2 arah, ya two-sided itu atau 2 arah. Ya, kalau one-sided berarti 1 arah. Bedanya apa sih, Bu? 1 arah, 2 arah, ya bisa dicatat. 2 arah itu menunjukkan ada hubungan saja. Tapi kalau 1 arah itu menunjukkan mana yang lebih besar, mana yang lebih sedikit, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Contoh, yang two-sided, misal ada hubungan antara pekerjaan ibu dengan perilaku menyusui. Ya, ingat kata-katanya, ada hubungan antara pekerjaan dengan perilaku menyusui. Itu apa tadi namanya? Itu two-sided atau 2 arah. Tapi kalau menunjukkan bunyi dari hipotesisnya begini. Kelompok ibu yang bekerja, jumlah ibu yang menyusui eksklusifnya lebih sedikit dibandingkan ibu yang tidak bekerja. Nah, itu baru one-sided atau 1 arah. Sudah kelihatan mana yang lebih tinggi, mana yang lebih besarnya. Tapi kalau two-sided hanya ya udah ada hubungan aja gitu udah. Yang pada umumnya memang menggunakan yang two-sided yang menunjukkan ada hubungan gitu tanpa mengetahui arahnya kemana gitu. Oke, teman-teman, dengan demikian kita lihat nih kapan kita menggunakan Fisher tadi ya. Kalau nolnya itu di sini angka A-nya ini ada nolnya ini bisa 25, bisa 50, pokoknya selain 0 gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat berapa sih p-value dari berapa p-value untuk variabel pekerjaan ibu dengan perilaku menyusui? Berapa p-value-nya? Kalau lihat pendengaran dari saya tadi. Ya, gimana? Disimak nggak? Simak, Bu. Ya, kira-kira yang mana jadinya? Berapa? Halo? Mudeng nggak nih teman-teman? Nggak paham, Bu. Dari tadi nyimak cuman nggak paham. Malah saya ngoceh-ngoceh yang nggak paham dong. Oke. Ya udah, disimak dulu ya. Simak dulu ya. Nanti setelah ini kita akan latihan supaya teman-teman lebih paham ya. Oke. Saya ulangi, berarti untuk kasus ini p-value-nya adalah 0,027. Kenapa 0,027? Kenapa continuity correction ini yang dipilih? Karena lihat
tabel yang di atasnya ini. Tabelnya ini tabel 2x2 kan? Nah, tabel 2x2 berarti pilihannya continuity correction atau Fisher exact. Nah, sekarang antara continuity correction dan Fisher exact mana yang mau kita gunakan? Kita lihat poin A-nya. Poin A-nya adalah 0. Berarti kita gunakan yang continuity correction. Karena poin A-nya 0. 0 ini artinya di setiap sel itu tidak ada yang kurang dari 5 gitu skornya ya. Oke ya. Nah, kalau yang Pearson kapan kita pakai nih? Pearson itu kalau misalnya tabelnya tabel besar gitu. Sekarang kita coba lihat di yang ini yang cross tab yang pendidikan. Nah, ini tabelnya tabel sederhana atau tabel besar? Yang pendidikan. Tabel besar, Bu. Tabel besar. Tabel besar, betul. Nah, tabel besar itu kenapa? Karena lebih dari 2x2 ya. Berarti kalau kita lihat p-value-nya, p-value-nya yang mana? Lihat di chi-square test-nya. Mana p-value-nya yang mana? Yang Kalau tabel besar Pearson, pakai Bu. kalau yang Pearson, betul. Kenapa? Karena tabel besar yang saya bilang kalau tabel besar p-value-nya dilihat di Pearson. Berarti p-value-nya 0,700 gitu. Ya, oke ya. Sampai sini benar-benar paham. Oke, kita balik lagi ke pekerjaan Ibu. Setelah kita dapat nilai p-value-nya, selanjutnya kita lihat nilai risk estimate. Risk estimate ini adalah nilai odds ratio. Kita lihat di odds ratio. Odds ratio-nya berapa? 5,4. Ya, dengan confident interval 1,4 sampai 21. Artinya teman-teman, kelompok yang bekerja memiliki peluang 5,4 kali lebih tinggi untuk tidak memberikan ASI secara eksklusif dibandingkan dengan ibu yang tidak bekerja. Definisinya seperti itu atau interpretasi odds ratio itu seperti itu, ya. Oke. Coba kita lihat untuk yang ini, yang pendidikan. Pendidikan di risk estimate-nya ternyata kosong. Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Ada yang Ada salah yang- kosong. Nah, itu Kenapa? tabel besar ya, Bu. Ada yang salah. Ada yang salah? Oke, sebenarnya bukan karena datanya salah ya, tetapi karena coba perhatikan di risk estimate, teman-teman baca di poin A. Risk estimate statistic cannot be computed. They are only compute for 2x2 tabel itu ya. Nah, ini kalau misalnya tabelnya selain 2x2 artinya ya, maksudnya dengan penjelasan ini kalau tabelnya atau gini, tabel atau odds ratio itu muncul hanya untuk tabel yang 2x2 saja. Ya, kalau tabelnya bukan 2x2 berarti nggak akan muncul nilai odds ratio-nya. Paham seperti itu? Paham, Bu. Bu. Nah, kita lihat tabelnya nih. Tabelnya kan bukan 2x2, maka nggak akan muncul nilai odds ratio gitu. Ya. Oke, saya akan perlihatkan cara menyajikan di apa tuh di bab hasilnya. Oke. Contohnya seperti ini. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Kelihatan? Nah, jadi yang nanti teman-teman sajikan itu tidak copy paste dari output, tetapi teman-teman bikin tabel sendiri ya. Tabelnya harus sederhana ya. Contohnya seperti ini. Yang disajikan adalah nilai frekuensinya, berikut dengan persentasenya. Ya hanya total baris saja teman-teman. Total kolom ini yang di bawahnya nggak ada. Jadi hanya total ke samping aja. Nilai odds ratio ya. Dan nilai 9% confident interval yang tadi ya. Yang dari rank berapa tadi 1,4 sampai dengan sekian kan kalau nggak salah tuh. Nah itu di sini. P-value-nya tadi yang di risk estimate gitu. Risk estimate di uji chi-square ya. Sini. Itu yang kita masukkan. Oke, jadi yang dimasukkan adalah nilai-nilai yang ada di tabel silang ini, kemudian tanpa memasukkan total, ya, total yang di bawah ya, total kolomnya ini kan total kolom ini nggak perlu, kita totalnya total samping karena desainnya desain uji cross seksional,
ya, kemudian odd ratio, ya, mana tadi odd ratio, nah ini odd ratio. Nah ini yang kan ada batas atas, batas bawahnya ini, ya, oke. Oke, teman-teman, itu untuk uji chi-square. Ada yang mau ditanyakan atau masih bingung? Bu, saya mohon izin Bu menyampaikan pendapat Bu. Ya. Kalau menurut saya lebih baik kita sekarang satu sesi aja Bu. Jadi kita belajarnya sedikit-sedikit tapi paham gitu Bu. Gak langsung banyak. Takutnya dari teman-teman, terutama dari saya juga, kalau belajar banyak kurang paham gitu Bu. Lebih baik sedikit Tapi kan kita udah pelajari selesai. lagi. Ini kita udah selesai nih, 2 sesi Oh, ya sudah udah ya, Bu, cukup ya? kali, saya pikir kan udah. Tadi kan Oh. kalau 1 jam 11.40 kan belum selesai kita ya, masih belum selesai kan, maka saya bilang tambah deh, kita masukin 2 sesi aja hari ini gitu. Nanti ada sisa waktu, saya mau teman-teman menyimak video untuk uji chi-square, sekalian berlatih di rumah. Pekan depan akan saya tanya lagi outputnya, ya, karena kalau nggak kayak gitu teman-teman nggak dikerjain, ya. Jangankan untuk mengerjakan, disimak aja enggak kan, gitu. Ya nggak semuanya sih. Ya, gimana, Faisal? Berarti sesinya sudah habis ya Bu? Sesi Ibu? Ya, udah habis. UAS gitu Bu, maksud saya. Tinggal UAS. Kok UAS? Belum dong, kan belum uji TITES Apa dong? belum. Uji ANOVA belum. Nanti minggu depan lagi. Kan belum ujian kan? Pekan depan udah ujian belum kan? Belum, Bu. Iya, masih ada Iya, pertemuan, masih lama sih, beberapa Bu, pertemuan lagi ya. Nah, iya kan masih banyak pertemuannya. Jadi saya kira tidak bisa kita membahas sesi udah habis, semua uji statistik. Enggak cukup ya. Jadi membahas satu uji statistik itu 1 sesi gitu. Ya, jadi enggak semua uji statistik yang Ibu sampaikan tadi semuanya dalam 1 sesi itu enggak cukup. Ya, jadi kita akan bahas per uji statistik itu 1 sesi. Ya, kalau ada yang cukup 2 uji statistik 1 sesi ya itu lebih baik. Paham ya? Oke, jadi hari ini kita sudah menyelesaikan uji chi-square karena dari semua uji statistik untuk proses saya menjelaskan ke teman-teman itu yang paling lama adalah uji chi-square memang. Ya. Yang paling lama tuh jika ini uji TITES independen, TITES dependen itu cepat, mungkin dalam 1 sesi itu bisa selesai